Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang navigasi. Untuk anggota kelompok kami yaitu ada saya sendiri, Nurjihan Ramadan Tibahajai dengan NIM 2019310470. Dengan rekan saya yaitu Trimei Satrio Utomo dengan NIM 2019310799. Untuk yang pertama, unit 1, yaitu navigasi. Navigasi akan menjadi paparan pertama sistem SAP, dan misalnya jika tidak semua peserta. Oleh karena itu, fokus utama dan pelajaran ini adalah menjelaskan cara untuk masuk dan bernavigasi di dalam sistem. Dan pastikan semua peserta merasa nyaman dengan keseluruhan tata letak dan navigasi sebelum melanjutkan. Kita juga harus mendiskusikan cara membatasi rangkaian lengkap pelayanan yang disediakan oleh SAP untuk layanan yang secara khusus dibutuhkan oleh pengguna agar dapat menggunakan sistem SAP secara efisien. Pengguna baru perlu membiasakan diri dengan layar dan navigasi dalam sistem SAP dan menentukan pengaturan navigasi berdasarkan kebutuhan bisnis masing-masing. Selanjutnya, proses masuk ke sistem SAP Logon, dan sekarang muncullah di bilah tugas bersama dengan nomor rilis SAP, dan bagi sistem yaitu sudut kanan bawah desktop Anda, seperti contoh gambar di bawah ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang demonstrasi masuk ke sistem SAP. Masuk ke sistem SAP ada dua. Yang pertama, demo latihannya masuk ke sistem SAP. Dan yang kedua adalah lihat solusinya masuk ke sistem SAP untuk langkah-langkah dan data yang diperlukan. Selanjutnya, tata letak, navigasi, dan personalisasi membiasakan peserta dengan menavigasi sistem SAP dan opsi yang tersedia untuk mempersonalisasi sistem dengan persyaratan atau preferensi pengguna. Layar SAP SI Access adalah layar default sistem setelah masuk. Jadi dapat diubah dalam setiap transaksi awal. Memilih ekstra, setelah itu atur mula transaksi. Jelaskan navigasi di SAP menggunakan menurut tanggal SAP, bila menu dan juga perintah atau kode transaksi. Tunjukkan bahwa kode transaksi dapat dilihat dengan memilih sistem yaitu 100. Menu menggunakan kita untuk menemukan transaksi tertentu. Ketika kita tidak mengetahui kode transaksi, menu diatur sesuai dengan tugas yang kita lakukan di sistem SAP. Menu adalah menu drop down. Ini berarti ketika kita memilih item menu opsi lebih lanjut akan ditampilkan. Terkadang tidak semua menu yang tersedia muat dalam satu baris di bilah menu. Dalam hal ini, mereka membungkus ke baris berikutnya. Prinsip drop-down tetap sama. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang demonstrasi navigasi mengakses transaksi. Di sini terdapat 5. Yang pertama adalah mengakses catatan induk pelanggan dengan memilih akuntansi, lalu akuntansi keuangan, lalu piutang usaha, lalu catatan usaha, dan menampilkan. Yang kedua adalah masuk pelanggan dengan kode 1000. Yang ketiga adalah masuk kode perusahaan yaitu 1000. Yang keempat adalah pilih lanjutkan atau masuk. Dan yang kelima adalah menjelaskan tata letak struktur layar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang demonstrasi membuat favorit. Yang pertama adalah demo latihannya membuat favorit menggunakan menu bar dan buat tautan situs web di daftar favorit untuk langkah-langkah dan data yang diperlukan. Nah, menu pengguna berbasis peran adalah kumpulan aktivitas yang digunakan dalam skenario bisnis. Pengguna mengakses transaksi, laporan, atau aplikasi berbasis web melalui menu pengguna. Pengguna juga dapat mengubah aspek tertentu dari peran yang ditetapkan. Misalnya, mereka dapat membuat daftar favorit mereka sendiri.
Ketika pengguna diberi peran, mereka tidak hanya diberikan menu, tetapi juga diberikan otorisasi yang mereka butuhkan untuk mengakses informasi. Dengan cara ini, sistem memastikan bahwa data bisnis selalu disimpan. Profil otorisasi diajukan sesuai dengan aktivitas-aktivitas yang terkandung dalam peran. Dengan cara ini, otorisasi setiap pengguna dalam sistem SAP pilih hanya untuk aktivitas ini. Selanjutnya, menu pengguna berbasis peran. Yang pertama adalah pilih menu lain di menu SAP SI Access. Yang kedua adalah gunakan menemukan fungsi untuk mencari peran tunggal bernama pemeliharaan data master pelanggan. Yang ketiga adalah pilih peran ini. Dan keempat, tekankan navigasi yang lebih sederhana dan akses menu berbasis peran yang lebih cepat. Dan yang kelima, mendemonstrasikan bagaimana pengguna dapat kembali ke menu standar SAP. Untuk melakukan ini, pilih menu SAP. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya mengenai sesi pada unit navigasi. Setiap sesi adalah independen dari yang lain. Misalnya, saat Anda menutup sesi pertama, sesi lainnya tetap terbuka. Terlalu banyak sesi terbuka dapat mengakibatkan kinerja sistem lebih lambat. Untuk alasan ini, administrator sistem Anda dapat membatasi jumlah sesi yang dapat Anda buat menjadi kurang dari 6. Anda dapat berpindah antar sesi tanpa kehilangan data apapun. Selama Anda tetap masuk ke sistem SAP, mengubah antara sesi yang berbeda mirip dengan memiliki seseorang di saluran lain. Saat Anda menelepon, Anda dapat melanjutkan percakapan kapan saja. Yang selanjutnya, membuat sesi baru. Ada 3 cara, yaitu yang pertama, buat beberapa sesi menggunakan toolbar standar dengan mengklik buat sesi baru. Yang kedua, buat beberapa sesi menggunakan jalur menu sistem dengan mengklik buat sesi. Dan yang ketiga, buat beberapa sesi menggunakan kotak transaksi dan ketik /hi. Di sini untuk status bar, bila status memberikan informasi tentang sistem SAP dan transaksi atau tugas yang Anda kerjakan. Di sebelah kiri, bila status pesan sistem ditampilkan. Di sisi kanan, bila status berisi 3 bidang, yaitu 1 dengan informasi tentang server, 2 dengan informasi tentang status. Yang selanjutnya, ada beberapa jenis bantuan online yang tersedia di SAP. Anda akan membedakan antara bantuan tingkat sistem atau bantuan aplikasi perpustakaan SAP, daftar istilah, dan bantuan tingkat bidang dengan tombol F1 dan F4. Tunjukkan bahwa menu bantuan tersedia di bilah menu di setiap layar. Setiap SAP menyediakan bantuan online secara komprehensif. Anda dapat menampilkan layar manapun di sistem. Anda juga dapat meminta bantuan menggunakan menu bantuan atau menggunakan ikon yang relevan. Menu bantuan berisi opsi sebagai berikut. Yang pertama, bantuan aplikasi. Pada menu ini menampilkan bantuan komprehensif untuk aplikasi. Saat ini memilih opsi di layar menu awal akan menampilkan bantuan untuk memulai dengan My SAP ERP. Yang kedua, ada perpustakaan SAP. Pada menu ini semua dokumentasi online dapat ditemukan di menu SAP ini. Yang ketiga, glosarium. Di menu ini memungkinkan pencarian definisi istilah. Yang keempat, ada catatan rilis. Di menu ini menampilkan catatan menjelaskan perubahan fungsional yang terjadi antara rilis My SAP ERP. Yang kelima, ada pasar layanan SAP.
Menu ini memungkinkan akses ke SAP Service Marketplace buat pesan dukungan Anda membuat pesan masalah langsung ke SAP. Dan yang terakhir, pengaturan. Di menu ini memungkinkan Anda memilih pengaturan untuk bantuan. Demonstrasi opsi bantuan tingkat sistem. Akses membantu menu dan mendemonstrasikan masing-masing dari berbagai jenis bantuan yang tersedia. Menggunakan F1 untuk bantuan di bidang fungsi dan pesan. Bantuan F1 juga memberikan teknis tentang bidang yang relevan termasuk misalnya ID parameter yang dapat Anda gunakan untuk menetapkan nilai bidang tersebut. Menggunakan F4 untuk informasi tentang nilai apa yang Anda masukkan. Anda juga dapat mengakses bantuan F4 untuk bidang yang dipilih menggunakan tombol langsung di sebelah kanan bidang itu. Jika bidang input ditandai dengan ikon kecil dengan tanda centang, maka Anda hanya dapat melanjutkan di aplikasi itu dengan memasukkan nilai yang Anda isikan. Demonstrasi opsi bantuan tingkat sistem. Akses membantu menu dan mendemonstrasikan masing-masing dari berbagai jenis bantuan yang tersedia. Menggunakan F1 untuk bantuan di bidang fungsi dan pesan. Bantuan F1 juga memberikan teknis tentang bidang yang relevan termasuk misalnya ID parameter yang dapat Anda gunakan untuk menetapkan nilai bidang tersebut. Menggunakan F4 untuk informasi tentang nilai apa yang Anda masukkan. Anda juga dapat mengakses bantuan F4 untuk bidang yang dipilih menggunakan tombol langsung di sebelah kanan bidang itu. Jika bidang input ditandai dengan ikon kecil dengan tanda centang, maka Anda hanya dapat melanjutkan di aplikasi itu dengan memasukkan nilai yang Anda isikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.